Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari semangat selalu dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini dari Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16 saya akan membacakan untuk kita. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita sebagai orang yang beriman tentunya harus sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah sia-sia atau mati. Atau iman itu akan menjadi seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Tidak mampu menjadi saluran berkat, tidak ada perbuatan-perbuatan yang boleh diteladani darinya, maka itu akan menjadi kosong. Selayaknya orang yang beriman harus mengikuti dan meladani siapa yang dia imani. Orang yang beriman harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dalam pelayanannya berjumpa dengan setiap orang. Ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada yang membutuhkan bantuan, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak tinggal diam, tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan yang melimpah, yang meluap-luap dalam dirinya. Itu keluar ketika seseorang sedang membutuhkan pertolongan, ketika seseorang sedang membutuhkan uluran tangannya. Lihat saja misalnya seperti khotbah-khotbah kita beberapa minggu yang lalu tentang Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Tergeraklah hati Yesus melihat mereka yang sudah letih lesu, lemah, dan kelaparan. Sehingga Yesus memberi mereka makan. Tergeraklah hati Yesus ketika melihat orang yang sakit. Tergeraklah hati Yesus ketika melihat seorang yang dirasuki oleh setan. Tergeraklah hati Yesus ketika melihat seorang yang tuli, yang buta, dan mereka mengalami kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan di seluruh dunia ini. Kita yang percaya beriman kepada Tuhan akan membuka dan harus siap membuka tangan kita dan membuka rasa empati kita yang dalam untuk membantu mereka, untuk memberikan bantuan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa hentinya, tidak merasa jenuh, berbuat baik dan berbuat baik. Karena itu juga merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu juga merupakan korban-korban, bukan hanya korban dalam ritus ibadah yang perlu di hadapan Tuhan, tapi juga korban-korban menjadi persembahan syukur kita ketika kita mau berbagi dengan sesama kita. Maka Bapak Ibu Saudara tidak boleh pelit. Orang Kristen tidak boleh kikir. Tapi orang Kristen harus bermurah hati. Orang Kristen harus benar-benar mau membantu dan berbagi. Sehingga kita boleh menjadi saluran berkat. Ada perkataan orang Batak mengatakan, ni holit mago, ni buang ganda. Semakin kita sulit untuk memberi kepada orang lain, untuk menyalurkan berkat kita, maka pintu-pintu berkat itu akan menjadi tertutup. Tetapi semakin kita bermurah hati, merasa empati, memberi pertolongan tepat kepada orang yang membutuhkan pertolongan, maka berkat itu akan selalu mengalir. Dan kita terberkati, teman-teman kita juga menjadi terberkati. Dan berkat-berkat dari Tuhan juga akan selalu mengalir dan selalu baru setiap hari. Dari sungguh luar biasa. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, dia tidak perlu ragu cemas
akan apa yang akan dia jalani, akan apa yang akan dia perlukan. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, dia tidak perlu cemas akan masalah-masalah terhadap sekitarnya. Kalaupun ada sesuatu hal yang kurang beres, maka setiap orang percaya harus mempersiapkan dirinya juga untuk membantu teman-temannya sekelilingnya untuk membereskan hal-hal yang kurang beres tersebut. Itu Bapak Ibu Saudara. Maka sungguh sangat hebat, sungguh sangat luar biasa tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Selagi hari-hari kita masih ada, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Tetaplah, mari berbuat baik. Dan ketika kita diizinkan Tuhan untuk berbuat baik, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jangan berbuat baik supaya kita dipuji atau sering disebut dengan istilah pencitraan. Jangan berbuat baik ketika ada sesuatu hal yang mau dicapai. Hanya saat itu dia berbuat baik. Contohnya kalau saat menghadapi pemilihan mungkin dia berbuat baik, dia rajin. Sesudahnya dia tidak mau lagi berbuat baik, dia tidak nampak lagi. Atau mungkin kalau ada hal-hal yang harus kita capai, kita boleh berbuat baik. Tapi jangan hanya karena ada yang kepentingan diri kita sendiri kita berbuat baik. Berbuat baiklah dan menjadi gaya karakter hidup kita. Karena itulah ajaran Kristus. Itu adalah buah daripada iman kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akan gemar, semangat untuk menolong, berbuat baik kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada siapapun yang bersama dengan kita. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan sungguh sangat senang melihat kurban-kurban yang seperti itu. Jadilah menjadi orang yang baik dan yang mau menyalurkan kebaikan-kebaikan di sekitar kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau memenuhi hidup dan kehidupan kami dengan ragam kebaikan-kebaikan. Dan hari ini kami dipanggil untuk berbagi, untuk membuka rasa empati kami kepada sesama kami. Sebagaimana yang dilakukan, diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan sebagaimana yang kami alami. Maka kami juga harus mau berbagi, berbuat baik dan memberi pertolongan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa, tidak henti-hentinya kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Biarlah setiap mereka mengalami kasih Tuhan melalui kehadiran kami, melalui doa kami, melalui pertolongan kami masing-masing yang dekat dengan mereka. Mereka mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Berkati semua jemaat-Mu, dari yang anak-anak hingga orang yang dewasa. Biarlah kami dikuatkan, dimampukan menjadi pelaku firman. Orang yang beriman harus mengaplikasikan apa yang dia imani, ajaran-ajaran yang dia terima, seturut dengan perbuatan-perbuatan, aksi, tindakan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah setiap pelayan-Mu dimanapun berada. Berkatilah para penginjil-penginjil Tuhan yang berada di negara kami dan di luar negeri ini. Biarlah semua kami mengalami kuasa yang daripada-Mu untuk menyatakan kebaikan-kebaikan yang dari-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat untuk melakukan kebaikan. Horas.